Suami bunuh sahabat gara-gara wifi usai berikan istrinya untuk disetubuhi. Membaca headline berita ini, kepala gua bertanya-tanya, kok bisa su? Gara-gara wifi doang lo ini. Emang bini lu cireng bisa lu bagi-bagi? Dan ya, gua di sini nggak mau nyebut nama istrinya ya, karena kasihan dia menjadi korban juga dari si nyemot satu ini. Kejadian ini terjadi di Kampung Parawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, di Riau. Kasus ini bermula di saat Ihsan, pelaku, dan Noprianto, korban, sedang berpesta tuak di rumah Ihsan. Dan ini adalah detail alik yang gue temukan. Jadi, pelaku dan korban sebenarnya bukan teman lama. Mereka baru kenal 1 bulan belakangan. Perkenalan mereka terjadi pada sebuah aplikasi yang nama Micet. Dan perkenalan itu juga awal mula korban yang menawarkan sedot batang secara cuma-cuma dengan pelaku. Dan ini terjadi di sekitar bulan September atau awal bulan Oktober di tahun 2025. Pertemuan tatap muka pertama mereka terjadi pada Sabtu 11 Oktober 2025. Pertemuan itu terjadi di rumah pelaku di Kampung Parawang Barat. Meskipun baru saling kenal, keduanya sudah menjadi konco kental. Korban sering main ke rumah pelaku untuk berpesta miras dan beradu pedang. Ya, kalian tahu sendiri maksud saya apa soal beradu pedang ini. Ini adalah Zilong versus Arlot. 25 Oktober 2025, Ihsan menyuruh Noprianto untuk datang ke rumahnya dan untuk minum-minum. Dalam kondisi mabuk, Ihsan meminta istrinya untuk melayani korban di ruang tamu di rumah mereka. Menurut pelaku, dia mengklaim tindakan ini dilakukan karena korban merasa telah berkorban banyak dan untuk menyenangkan korban dan juga menjaga pertemanan mereka. Di titik ini, istri pelaku sempat menolak dan menangis. Tetapi sayangnya sang istri tidak berdaya karena tekanan dari suaminya. Dan ini terjadi sekitar pada jam 3 subuh. Sekitar pukul 4:30 pagi, sang istri pergi mandi sambil menangis dan bersiap untuk berangkat berjualan di Pasar Parawang. Setelah kejadian tersebut, Ihsan meminta Noprianto untuk menyalakan hotspot. Setelah beberapa menit hotspot hidup, Noprianto kemudian mematikan koneksi tersebut karena kuota miliknya tinggal sedikit dan baterai ponselnya juga lemah. Tetapi Ihsan melihat Noprianto sedang asik menonton film Ike-Ike sendirian setelah mematikan hotspot untuknya. Melihat hal itu, marah dong pendekar nyemot satu ini. Sakit hati karena hotspotnya dimatikan meski sudah memberikan istrinya. Ihsan tegak berdiri ke dapur lalu mengambil dan menyerang Noprianto secara membabi buta. Di sela-sela serangan Ihsan itu, korban sempat bertanya, "Kenapa kau begini?" sambil mencoba menangkis pukulan dari Ihsan. Noprianto sempat berusaha melarikan diri keluar rumah, namun Ihsan mengejarnya hingga korban di dekat pagar rumah. Pada pukul 6:20 pagi, istri pelaku pulang ke rumah dan sempat bertanya soal keberadaan Noprianto. Pelaku kemudian beralibi bahwa korban telah dijemput oleh kawannya. Sekitar pukul 6:30, Ihsan mencoba menggali lubang untuk mengubur jasad korban. Tepat pada Senin di tanggal 27, sekitar pukul 4:30 sore, pelaku meminta uang kepada istrinya untuk pergi ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan. Dari titik ini, istri pelaku tidak tahu menahu kalau Noprianto sudah tewas. 2 hari kemudian, istri pelaku mencium bau tidak sedap dari gundukan tanah di perkarangan rumahnya. Setelah dibongkar bersama warga, ditemukanlah jasad dari Noprianto. Sang istri juga menyadari bahwa suaminya tiba-tiba kabur ke Pekanbaru setelah meminta sejumlah uang kepadanya. Dari keterangan istri pelaku inilah menjadi kunci utama yang mengarahkan polisi langsung kepada Ihsan sebagai tersangka utama. Polisi juga menemukan bukti bahwa Ihsan mencoba menutupi kejahatannya dengan mencuci parang yang digunakan untuk membunuh dan juga korek untuk membuka kasur yang terkena noda darah dari korban. Dalam kurun 24 jam, tim dari Polres Siak berhasil menangkap Ihsan di wilayah Binawida, Pekanbaru. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dengan tembak di kaki karena pelaku mencoba melawan saat ditangkap. Ihsan kini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.